Menurut aku tuh kamu udah terlalu jauh. Enggak mungkin. Madam Pretty jauh-jauh ke Bandung, ke lapas Bandung lebih tepatnya. Pasti ada hubungannya sama papa kamu sama Madam Pretty. Yang enggak, bentar. Ini maksudnya kamu tadi apa? Iya, Shell. Apa hubungannya lapas sama Tante Pretty and Om Roy? Kamu ingat kan Ardi pernah ngebully aku tentang bapak aku? Iya. Terus kamu ingat kan kalau papa kamu pernah diancam Madam Pretty tentang papa aku? Dan Aldino tahu semua tentang itu. Iya, aku ingat terus. Madam Pretty pasti kesini buat ketemuin bapak. Ini kamu yang sabar ya, Mbak. Papi tenang. Papi udah mungkin polisi. Udah gak kuat lihat ibu disiksa sama bapak. Kamu gak salah, Mbak. Kamu gak salah. Ayang, tenang dulu. Yang, udah kamu jangan nangis dulu dong, Ayang. Ini pasti Madam Pretty ke lapas buat kerja sama bapak. Menurut aku tuh kamu udah terlalu jauh. Enggak mungkin. Madam Pretty jauh-jauh ke Bandung, ke lapas Bandung lebih tepatnya. Pasti ada hubungannya sama papa kamu sama Madam Pretty. Aku juga baru inget kalau bentar lagi bapak bakal keluar dari lapas. Ayang, udah. Enggak, kamu sekarang tenang dulu. Ini baru spekulasi kamu doang kan? Ini baru tebak-tebakan kamu. Belum tentu benar. Gimana kalau aku aja yang masuk sekarang? Aku cek, aku pastiin Madam Pretty itu ketemu sama siapa? Bapak kamu apa bukan? Benar. Ya jangan udah kita pulang aja, aku takut udah pulang aja, aku nggak berani di sini. Guys, ya udah kalau gitu I think it's best for us to leave. Ya. Yuk. Ya udah, yuk. Ya. Ya. Farel, sebenarnya ada apa sih? Nggak biasanya kamu ribut sama teman kamu. Aku juga ngerasa dari kemarin sikap kamu agak berubah. Bahkan kamu nggak mau ikut teman-teman kamu waktu mereka ngejar anak-anak kita. Kenapa? Kamu mesalahin aku juga sama kayak anak-anak yang lain, gitu? Enggak, Ral. Maksud aku, ya aku pengen tahu aja. Emang sebenarnya ada apa sih? Kalau ada sesuatu yang ganggu pikiran kamu, mending bilang aja ke aku. Siapa tahu aku bisa bantuin. Kalau gue cerita sama Monik soal kekecewaan gue sama anak-anak, yang ada Monik berusaha bujukin gue buat ngelupain apa yang udah terjadi. Padahal gue kesel juga karena yang lain gak bisa ngehargain Monik sama sekali. Ral? Ral? Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Beneran gak apa-apa? Mungkin sebaiknya gue gak desak Farel daripada Farel malah makin kesel. Ayang, kamu tenang dulu ya.
Aku yakin semuanya baik-baik aja kok. Oke, ini kan belum kejadian yang kamu takutin, oke? Aku takut dah kalau bapak keluar dari penjara apa semua bakal baik-baik aja ya. Aku takut banget kalau pas bapak keluar dia malah nyakitin aku sama ibu. Udah, kamu jangan overthinking dulu, Ayang. Kamu jangan overthinking sama sesuatu hal yang belum kejadian sama kamu. Tapi masalahnya bapak aku bakal keluar, yang apalagi bapak tahu kalau aku yang masukin bapak ke penjara. Aku yakin bapak pasti membalas dendam. Ayang, pokoknya Ayang tenang aja. Kan ada aku. Aku akan selalu ada buat kamu dan selalu ngejagain kamu sama ibu. Gue gak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sepertinya masalah ini lebih rumit dari yang gue bayangin. I just hope everything will be okay. Ini gimana sih? Kok jadi kayak begini coba? Padahal kan festival band tuh udah mepet banget, udah deket banget. Masih aja ada situasi kayak gini. Oh, tahu deh, gue juga pusing. Mana kalian belum kirim demo lagu buat ke panitia kan? Tuh kan. Ember, kacau. Kalau begini ceritanya toh, yang ada kata orang semua bisa kalah dari warga negara IPA itu. Adif, lo jangan pesimis dong. Kan masih banyak waktu sebelum festival dimulai. Ayo dong, semangat. Gue setuju sama Ani. Kita tuh harus fighting, guys. Ingat ya, sekarang kita lupain dulu deh masalah di studio tadi. Kita fokus aja nyari solusi buat masalah yang terjadi di antara kita biar kita tuh kompak lagi, bisa latihan bareng lagi. Ya. Guys, kalian ngerasa Farel itu berubah gak sih? Apa cuma gue aja, gue nggak tahu. Tapi sebelumnya Farel nggak ngejar anak IPA. Terus tadi juga omongan dia tuh bener beda banget. Dia nggak biasanya kayak gitu. Gue nggak tahu ini perasaan gue aja atau emang Farel tuh sengaja cuma mau ngomporin kita, gue nggak tahu. Tapi gue rasa dia berubah banget, nggak kayak dulu lagi. Bukan Farel yang kita kenal. Ya, lu jangan mikir kayak gitulah. Ya mungkin dia berubah karena situasinya aja yang lagi genting kayak begini. Ya mungkin nanti kalau situasinya udah berubah jadi lebih baik, mungkin dia juga bakal balik kayak dulu. Positive thinking aja, Pak. Mamae, padahal keadaan ini semakin ribet begini. Pastinya kata orang ini lagi membutuhkan sekali kata orang punya bapak negara itu untuk hadir di sini toh. Malah sekarang dia sibuk sendiri. Mungkin dia ada urusan yang lebih penting yang kita nggak tahu kali ya. Davin, Rifki itu dia ada urusan apa coba? Hah? Urusan apa sampai dia harus mengabaikan kata orang punya food truck, kata orang juga punya band itu. Nih, beta bilang ya, beta dan kamu orang semua juga pasti tahu kalau acara festival band kata orang ini waktunya itu sudah semakin dekat. Yang itu artinya apa? Kata orang semua itu harus punya persiapan itu lebih matang dan kata orang juga harus lebih solid, kompak. Kata orang nggak bisa gampangin begitu saja toh kawan. Iya, Divi ya. Gue paham banget kok. Gue ngerasain juga situasinya kayak begini. Tapi lu jangan jadi kayak Farel dong ngomongnya sembarangan kayak begitu. Davin bener, lo jangan nyalain Rizky juga. Kita kan nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana. Udah cukup Farel aja hari ini yang bikin situasi jadi pusing. Jangan ditambah-tambah lagi ya. Nih kawan, maksudnya beta itu begini. Beta sama sekali nggak ada niat untuk memprovokator keadaannya ini supaya keadaan ini makin riuh atau bagaimana itu. Tapi beta itu nggak habis pikir aja. Waktu semakin dekat, bukannya kata orang makin kompak, makin solid, tapi malah kata orang jadi kayak orang yang nggak mau untuk menampilkan sesuatu yang baik nantinya. Enggak kayak gitu Nadif. Lo jangan negatif thinking juga dong. Kita harus tenang. Sekarang kita ngadapin situasi apapun, ngadapin masalah apapun, udah santai aja, woles aja. Ntar masalah Rifki, dia datang, kita ketemu dia, baru kita tanya langsung ada apa sebenarnya. Ya. Oke.
keadaan Okta sekarang kayaknya lagi kacau banget. Gue jadi bingung harus gimana sekarang. Gue hibur dia atau gue kasih waktu buat nenangin diri dulu ya? Makasih ya, Tak. Gue gak tahu sebenarnya apa yang terjadi sama lo sekarang. Tapi gue cuma pengen lo tahu kalau gue bakal selalu ada buat lo. Gue gak mau kehilangan lo, Sya. Karena dulu gue udah kehilangan orang terdekat gue yang gue cinta. Dan gue gak mau hal itu keulang lagi, Sya. Lo gak akan pernah kehilangan gue, Tak. Karena gue gak akan pernah ninggalin lo. Shell, are you okay? Nggak apa. Sya, makasih ya. Sama-sama. Ya udah kalau gitu gue duluan ya guys. Iya. Bye. Bye. Yang benar udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku minta maaf ya. Kalau kamu jadi begini, ya harusnya aku nggak usah ajak kamu aja tadi ngikutin Madam Pretty. Kalau ujung-ujungnya kamu kayak gini, maafin aku ya. Ya, orang bukan sepenuhnya salah kamu kok, orang. Aku kan juga mau yang nggak apa-apa. Ya udah, yuk. Pulang yuk. Enggak, aku mau pulang. Bahkan kamu pasti capek, Ayah. Ya aku nggak mau, ibu nanyain hal yang enggak. Aku nggak mau ibu mikir yang macam-macam. Ibu kan tau aku banget. Ya udah, sekarang kamu mau kemana? Ayang aku mau kemana? Kalau gitu kita muter-muter dulu gimana? Ya? Siapa tahu nanti ketemu tempat kamu bisa tenangin diri. Ya, yuk. Bentar. Pokoknya serius. Dah, yuk. Udah. Udah. Nadif kok gak ada ngomongin gue sih? Shh, minta maaf kayak gitu, inisiatif atau klarifikasi soal kemarin. Gue kira setelah dicuekin dia bakalan datang tuh sama gue, kasih bunga atau coklat gitu. Kayak paling enggak nih dia bisa secepatnya gitu nentuin pilihan dia milih gue atau si sop buntut itu. Ternyata enggak. Apa gue hubungin Nadif aja ya? Nggak Bella, jangan ya. Lo kan udah janji tuh sama sop buntut tuh kerja sama, nggak boleh hubungin Nadif. Oke Bella, tahan. Kan lo udah janji tuh udah kerja sama si sop buntut. Harus cuekin Nadif, oke? Setelah beta pikir-pikir tuh toh, apa yang sudah Nyong Nadif lakukan sama kata orang berdua tadi tuh tidak sepantasnya toh. Masa kata dapat perlakuan seperti itu? Terus lo maunya apa? Bagaimana kalau kata orang dua nih bekerja sama buat sama-sama diamin Nadif? Wait. Bel,
Kalau mau aja sih diajak kerja sama-sama sebuntut. Dia kan rival gue. Jangan-jangan dia sengaja ngajakin gue kerja sama biar dia bisa diam-diam tuh deketin Nadif di belakang gue. Terus mereka jadian. Ya ampun Bella, kemana aja lo selama ini? Gak boleh, gak boleh. Awas aja lo so buntut. Kalau aja sampai lo deket-deketin Nadif, lihat aja. Nadif! Halo Nadif! Maaf, ini dengan Mbak Bella. Ini dari ojol Mbak, mau konfirmasi pesanan sesuai aplikasi ya Mbak? Ya Mas. Kasihan Ayang kerupuk kulit. Ayang pasti kepikiran banget sama soal yang tadi. Ayangnya aku sekarang pelit, nggak ngasih senyuman. Padahal kan sama-sama tahu nih, senyum itu adalah pahala nih, ya kan? Dapat pahala, bukan kamu doang nih yang dapat pahala, aku pun juga dapat pahala. Terus kamu kalau senyum kan bikin hati aku berbunga-bunga, dapat pahala lagi. Senyum dong. Gimana cara senyum kalau aku masih kayak gini pikirannya yang... Kayaknya aku harus melakukan sesuatu deh. Supaya kamu bisa tersenyum lagi, ceria lagi. Ngapain emang? Lu kesini. Serius geling. Aku nggak bakalan berhenti kalau kamu belum janji sama aku. Ya udah janji apa? Janji apa? Kamu harus janji sama aku kalau kamu itu harus balik ceria lagi. Jadi Michelle Laurencia Hermawan ceria yang aku kenal dan gak mikirin bapak kamu terus-terusan, oke? Tidur kan. Kamu gampang banget ngomong kayak gitu yang. Soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasain. Aku juga yakin kamu nggak tahu kan apa yang aku rasain pas itu. Aku sendiri juga bingung sih. Sedih, marah, kecewa, semua campur aduk. Iya sih Ayang, kamu benar. Aku memang gak ngalamin semua itu. Tapi kamu harus tahu, dan ini pasti, aku gak mau lihat perempuan yang aku sayangi dan aku cintai itu terus larut dalam kesedihan dan ketakutan. Kamu tau gak sih yang? Aku pikir bapak itu bakal nyayangin aku sama ibu, bakal jagain aku sama ibu. Tapi ternyata malah sebaliknya. Aku kecewa banget sama bapak. Ayang, kekecewaan yang kita alami itu justru baik buat kita. Kita bisa jadi pribadi yang lebih kuat lagi untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di depan kita nanti. Dan kamu tenang aja, Ayang. Aku di sini akan selalu nemenin kamu untuk lewatin semua itu. Jadi kamu tenang aja, Ayang. Aku takut deh. Kalau bapak keluar dari penjara, bapak malah nyakitin ibu lagi. Apalagi bapak tahu kalau aku yang masukin bapak ke penjara kan. Bapak pasti marah. Ayangku, kerupuk kulitku. Udah, kamu gak usah overthinking sejauh itu. Nah, coba deh lihat nih. Langit, coba dilihat. Aku mau tanya sama kamu.
kenapa malam itu gelap dan kenapa siang itu terang? Karena ada rotasi bumi lah. Tentang anak IPA nih, jawabnya rotasi-rotasi. Ya emang kayak gitu. Sebenarnya jawabannya tuh simpel dan sederhana, Ayang. Jawabannya adalah karena Tuhan yang mau. Tuhan menciptakan malam dan juga siang, itu pasti punya alasannya, ya. Salah satu alasannya supaya ada keseimbangan. Begitu juga seperti masalah yang datang, pasti ada solusinya. Nah, masalah yang kita hadapi, di belakangnya juga pasti ada hikmahnya, sayang. Jadi, sekarang kamu harus janji. Janji apa lagi sih ya? Janji untuk diri kamu sendiri, bahwa mau seberat apapun caranya, kamu gak boleh terus-terusan berlarut-larut dalam kesedihan, dan kamu harus selalu berusaha untuk kamu bahagia. Oke, aku janji bakal coba ikutin saran kamu. Ya, intinya kamu ada selalu di samping aku sih. Kalau nggak mau. Aku nggak usah mikirin hal itu, Ayang. Oh, itu mah udah paten, udah nggak bisa dirubah lagi itu. Kan aku jodoh kamu, Rifki Atila Pratama, jodohnya Michelle Laurencia Herman. Berarti kerupuk kulit dan botol kecap together Forever. Tapi kamu belum janji. Tuh, berarti kan dari ini aja tuh kita harus deket-deket bener, jadi emang nggak bisa jauh-jauh. Janji. Cinta. Janji cinta pada Tuhan yang esa. Wow. Bentar. Kenapa ini hujan deras banget? Gak apa-apa, kita hujan-hujanan dulu. Aku gak mau masuk angin. Gak. Sini, kamu ikut aku. Wah, Ayang. Ini pas banget. Tuhan tuh tahu banget apa yang lagi kamu rasain sekarang. Sekarang, kalau kamu mau nangis aja, Ayang. Karena ketika kamu nangis, gak ada rasa hujan seperti ini, gak ada yang tahu kalau kamu sedang menangis. Kamu Aku itu gak mau nangis, aku mau bahagia. Terima kasih bunganya. Kenapa gak main hujan-hujanan? Tapi dingin. seru kan? Kita belum pernah hujan-hujanan loh. Masa sih? Tadi itu hujan-hujanan. Tapi hujan-hujanan buatan ayam. Gimana emang aku dewa? Hujan-hujanan kok aja. Tapi dingin. Itu kan yang bahas itu. Nggak mau, kamu sini. Apa? Sini. Kamu mau balas? Mama. Aku sayang sama Bapak. Aku sayang botol kecap. Ayang, dalam kondisi apapun, aku akan selalu ada buat kamu.